Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kelas 12 IPA semuanya sehat, semuanya bisa mencerna apa-apa yang disampaikan Bapak Ibu Guru. Ingat, kalian hanya tinggal belajar sampai bulan Januari. Setelah itu sudah disibukkan dengan ujian-ujian. Jadi tolong jaga sikap dan jaga kewarasan ya. Jangan melakukan hal-hal yang di luar kewarasan kalian. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita buka pertemuan hari ini supaya lebih berkah dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang masih ngaji ya? Tadarus. Si Ata. Atau masih tadarus? Nggak apa-apa lah, biarkan saja. Oh iya, lupa dimatiin. Maaf. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Asal jangan teriak-teriak aja kamu. Ya, oke. Kemarin itu saya kasih video macam-macam sifat koligatif. Itu ada 4 penurunan tekanan uap, titik didih, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, sama terakhir osmosis. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Itu semua teori ya yang kemarin saya kasih teh. Jadi memang belum masuk ke hitungan, walaupun memang ada hitungannya. Saya nyari dulu. Backgroundnya wadidaw ya. Wadidaw. Oke, kalau memang misalkan tidak ada pertanyaan, tolong di mute. Jadi nggak enak. Iya, Rapli, nggak enak apanya? Agak, Bo. Deh, saya share screen dulu ya. Review sedikit dari materi kemarin, kelihatan nggak? Sifat koligatif. Nah, udah. Kelihatan, Bo. Nah, sifat koligatif larutan. Jadi kemarin itu setelah bahas molalitas dan fraksi mol, ada hitungannya kemarin molalitas fraksi mol, terus ada sedikit teori dari sifat koligatif larutan yang ada 4 ya. Itu diingat-ingat teorinya bagaimana. Nah, sekarang saya mau review. Kemarin itu juga langsung membandingkan ya antara SKL larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, kamu harus bisa membedakan nih nanti di soal suatu saat kalau ketemu soal yang ya harus paham mana yang elektrolit, mana yang non elektrolit. Kira-kira kamu bisa membedakan atau tidak? Dia sih nggak akan ngasih tahu di soal itu yang mana yang elektrolit, yang mana non elektrolit. Kalau non elektrolit itu biasanya cuma urea. Ini spidol saya. Urea, kemudian alkohol. Nah, ini yang sering keluar nih. Terus glukosa. Nah, ini adalah larutan non elektrolit yang sering keluar. Tapi kalau larutan elektrolit itu banyak sekali. Pokoknya yang depannya logam itu pasti elektrolit kayak NaCl. Nah, kemudian ada MgCl2. Nah, ini semua elektrolit termasuk asam dan basa. H2SO4. Kemudian ada NaO. Ya, ini semua larutan yang bersifat elektrolit. Cirinya apa? Cirinya dia akan mengatakan di soal ada nilai alfa atau derajat ionisasi. Nah, ini adalah ciri dari larutan elektrolit. Dia nggak akan bilang di soal ini larutannya elektrolit, enggak, kamu yang menentukan sendiri. Nah, nilai alfa ini adalah nilainya 0 sampai 1. Jadi nggak mungkin ada alfa itu yang nilainya 2. Dia pasti nilainya 0, sekian, paling tinggi itu 1. Nah, ini inget-inget lagi di kelas 10 pernah belajar larutan elektrolit, itu ada namanya nilai alfa. Ya, ini perbedaan sedikit antara larutan elektrolit dan non elektrolit karena nanti hasilnya juga pasti akan beda. Nah, teorinya kan gini, adanya zat terlarut yang lebih banyak ini akan menyebabkan nih teorinya ya, tekanan uap itu menjadi lebih rendah. Jadi semakin banyak zat yang dilarutkan, tekanan uap menjadi lebih rendah. Kalau titik didih menjadi lebih tinggi. Titik beku akan lebih rendah. Dan tekanan osmosis itu akan menjadi lebih tinggi. Dibanding dengan kalau mengukur pelarut murni atau air. Biasanya kan kalau pelarut murni itu kita pakainya air biasanya ya. Contoh gini, kita ambil yang gampang, titik didih. Nah, kalau kamu memanaskan air biasa, kira-kira dia mendidih pada suhu berapa?
100 derajat. 100 derajat nih. 100 Ini derajat. air biasa ya. Tapi kalau misalkan kamu masukkan air ditambah dengan larutan gula, bukan larutan, zat larutnya gula, akan menjadi larutan gula. Ini pasti suhunya mendidihnya di atas 100. Lebihnya berapa tergantung dari banyaknya gula yang kamu masukkan. Ya semakin banyak, dia akan menjadi semakin tinggi titik didih si larutan tersebut. Yang pasti dia akan ada di atas 100 derajat. Silakan kalau nggak percaya, cek sendiri. Ya. Ini teorinya. Jadi semakin banyak zat terlarut yang dimasukkan, ini akan membuat titik didihnya semakin tinggi. Itu kalau titik didih. Kalau titik beku lebih rendah, jadinya lebih minus. Kalau osmosis jadi lebih besar. Ini teorinya. Nah, ini baru membicarakan zat terlarut. Begitupun yang poin kedua, kalau ada larutan elektrolit yang dimasukkan. Sudah banyak, kemudian sifatnya elektrolit. Ini akan membuat dia semakin-makin. Yang tadinya tinggi, jadi lebih tinggi. Kenapa? Karena dalam elektrolit ini ada ion-ion. Selain ditambah konsentrasi, ada kehadiran ion-ion yang bergerak dalam larutan tersebut. Gitu ya. Paham nggak nih teorinya? Paham, Bun. Paham ya? Oke, ilustrasinya kayak gini. Kelihatan gambarnya gerak-gerak? Kelihatan ya? Belum. Hah? Saya belum. Kelihatan, Bun. Ngestak, Bu, ngestak. Kelihatan. Ngestak apa? Dia geraknya melek-melek gitu. Oh Kita gitu. ngelek, Bu. Ya, berarti sinyal kamu itu. Ya, pokoknya di saya mau bergerak gitu ya, lancar gitu. Nah, yang atas nih ya, yang atas mana pun nih ya. Ini yang atas tampilan mikroskopis dari gerakan molekul uap air pada permukaan air murni. Anggaplah si air ini, air murni ini dipanaskan. Nah, ketika dia dipanaskan, ini molekul airnya nih akan apa nih lompat-lompat ke atas. Nah, tuh ya kelihatan tuh. Itu air yang normal. Nah, yang di bawah ini adalah perbandingan kalau air murni yang tadi yang di atas nih, ya, ini air murni dengan air yang dicampurkan NaCl 1 molar. Kita tahu bahwa NaCl itu adalah garam dan dia bersifat elektrolit. Nah, kamu lihat perbedaannya. Kalau yang air murni, dia biasalah. Kayak tadi yang di atas tuh gambar pertama. Tapi ketika ada NaCl, ini ion NaCl tuh yang warna hijau biru tuh. Kelihatan nggak tuh? Nah, ion-ionnya dia itu akan menghalangi atau membuat si molekul airnya itu sulit untuk naik ke atas. Sehingga membutuhkan energi yang lebih dan waktu yang lebih lama untuk membuat si molekul air itu menguap atau naik ke atas. Inilah yang menyebabkan kenapa elektrolit itu menyebabkan titik didih atau titik beku menjadi lebih-lebih dari kalau bukan non-elektrolit. Karena si molekul elektrolitnya ini akan ngegrecokin. Tuh, kamu lihat sendiri tuh. Yang tadinya awalnya dia mudah untuk mengapung, ya ini menjadi lebih susah. Paham nggak? Paham, Bu. Oke, ilustrasinya kayak gitu ya. Paham. Jadi kenapa kalau titik didih yang elektrolit itu lebih tinggi, titik beku yang elektrolit lebih rendah, lebih negatif dari larutan normal, ya karena memang ada partikel-partikel ion yang ikut menghalangi. Di samping ada jumlah dari molalitasnya, ditambah lagi ada ion-ion yang terlarut di situ. Gitu ya, ini adalah ilustrasi perbedaan dari larutan non-elektrolit dengan elektrolit. Ternyata ada ion-ion yang bergerak bebas. Nah, nanti ion-ion ini akan ikut dalam perhitungan. Jadi dia akan mempengaruhi nilai juga. Oke, sekarang saya kasih soal teori. Bandingkan. Dari larutan berikut ini, manakah yang memiliki tekanan osmosis paling rendah? Ingat teorinya. Ya. Tekanan adanya zat yang lebih banyak, kalau tekanan osmosis dia akan mempengaruhi bagaimana? Nggak bisa digeserin ya. Nah. Adanya zat yang lebih banyak, ya ininya hilang. Adanya zat yang lebih banyak, nih, ini akan membuat osmosisnya
semakin tinggi. Artinya kalau dia sekarang nanya osmosis yang paling rendah, kamu cari yang bagaimana larutannya? Hah? Ngelek-ngelek emangnya? Yang molaritasnya rendah Nah, dan bukan elektrolit ya, Oke. Larutan elektrolit. non-elektrolit. Iya, non-elektrolit. Jadi pertama, selain kamu melihat yang paling rendah, kamu cari dulu mana yang non-elektrolit. Berarti yang elektrolit dieliminasi. Ini NaCl elektrolit, coret. AlCl2 elektrolit, coret. Ini juga Na2SO4 3 kali elektrolit. Kenapa? Depannya semua logam. Natrium, aluminium, natrium. Ini pasti belakangnya non-logam, dan dia pasti elektrolit. Kita mau cari yang paling rendah, artinya cari yang bukan elektrolit. Tinggal dua nih. Ini urea ya. Ini CONH2 2 kali, ini urea. Ini adalah C6H12O6 gula. Kalau udah nemu kayak begini, cari. Berarti karena dia minta yang paling rendah, cari yang konsentrasinya paling rendah. Yang mana? Urea. Yang A, urea. 0,15 dengan 0,25. Ini lebih kecil. Maka jawabannya adalah yang A. bisa nggak? Paham, Bun. Oke. Paham, Bun, Soal paham. yang Lagi, kedua. Bun. Kenapa? Soal Ada lagi. Oh, soal lagi tuh di bawah. Di antara kelima macam larutan di bawah ini, yang titik didihnya titik didih larutannya paling rendah. Oh, titik didih paling rendah. Gimana? Titik didih paling rendah. Paling rendah. Yang mana jawabannya? Yang bukan. Iya. B. Yang mana? Yang B apa yang D? Yang E. Yang Hah? E saya mah. Yang E. Nggak tahu deh. Titik didihnya paling B. rendah. Nah, B kalau yang- titik didih kan ini patokannya kan lebih banyak paling banyak larutan. Ini semakin tinggi kan titik didihnya. Nah, sekarang Iya. dia nanya kalau titik didihnya paling rendah, artinya kan cari yang jumlah zatnya juga paling sedikit. Iya enggak? Cek. Nah, jumlah zat paling Saya sedikit elektrolit kayaknya. dan cari yang non, lagi-lagi cari yang non. Yang Karena dia non. paling rendah. Berarti kamu cari yang non elektrolit. Berarti B atau D? Yang D. itu CU itu elektrolit bukan? Cu itu cuprum, tembaga itu elektrolit loh. Oh iya. Nah, berarti Baru ini yang nanti non. nih. Ini elektrolit nih, Berarti- yang A elektrolit. Ini Yang B. elektrolit. Ini elektrolit. Ya kan? Iya, Bu. D. Kenapa, Bu? D elektrolit. Orang TU belum datang kayaknya, Bu. D bukan. D urea. Jam kan ya? 9 Berarti Bu, D. itu aja ya. Oh iya benar. D Iya. urea itu. Ya Oh, berarti D. Antara soalnya gula sama B urea. gula. Oh, B. Oh iya, B gula. Kan sama ini tuh. Yang B tadi Iya, yang itu sama. sama. Nah, Nah, sekarang baru karena dia ngeh. cari yang paling rendah, cari yang paling rendah juga. Berarti kan antara 0,08 dengan 0,06 mana yang paling rendah? 0,06. Yang Jadi D. jawabannya Yang D. Yang D. Depok. bisa nggak? Depok. Bisa nggak? Kira-kira. Bisa tapi Bisa, bedain Bun. elektrolit sama non elektrolitnya aja. Kan tadi saya bilang, Benar, elektrolit itu lupa. kalau non elektrolit kebanyakan urea, gula, alkohol. Itu sering banget tuh keluar. Tapi kalau non elektrolit, kalau elektrolit yang depannya logam atau enggak basa. Asam basa yang depannya logam kayak NaCl tuh kan natrium tuh depannya logam. Nah, itu dia termasuk elektrolit. Gitu. Yang Oke. abun olah baru ya Lucy Naila. Nggak bisa di next. Nah, eta Mana lagi? mana tuh? Itu kelihatan nggak? Larutan 0,1 molar berikut memiliki titik beku paling rendah. Semua itu dia. larutannya sama 0,1 molar.
Dia nanya titik Belum Dia ada. Bukan Oh, itu dia. belum keluar. Udah. 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 Sok. D Yang bukan. mana nih? Nggak tahu ngasal. Iya. Yang mana? Kayaknya D, garam. Kayaknya D. Kayaknya D. Jangan kayaknya Ya. dong. Nanti kalau ujian masa kayaknya. D, Bu. D. Abu aja deh D. Ya, D. Oke. D. Teorinya apa? D. Teorinya apa? Teorinya titik Kalau beku ada terendah berarti larutan elektrolit. Nah, lebih rendah kan patokannya, dia harus lebih konsentrasinya banyak. Tapi di sini dia bilang sama semua konsentrasinya. Artinya kamu cari yang paling elektrolit. Nah, karena dia nyari yang paling rendah. Nah, sekarang pertanyaannya, yang elektrolit yang mana? B. D. B juga. Yang B Ini semua juga. elektrolit nih. Ini elektrolit, ini elektrolit, ini elektrolit, ini elektrolit. Ini doang yang bukan. Emang A elektrolit? Yang A A bukan. bukan. Iya. Nah, Yang A doang. sekarang membedakannya gimana kalau dia semua elektrolit dengan konsentrasi yang sama? Kamu nyari yang paling elektrolit itu yang bagaimana? Dari Yang paling alfa. Nggak tahu. Cari banyak paling ya. kecil. cari yang jumlah ionnya paling banyak. Oh, Karena itu akan membuat dia tambah banyak konsentrasinya. Diuraikan. AL2 AL3 plus tambah SO4 2 - Ini berarti AL-nya ada 2 di sini, ini ada 3. Kemudian FeCl3, Fe3 plus tambah plus Cl-. Cl-. Ini ada 3. Na2SO4, Na plus tambah SO4 2 4 Ini di sini 2. 2 KBr cuma K plus tambah K plus Br min. mana yang ionnya paling banyak? D. D. Dari mana? D. Itu Na natriumnya. 3 D. tambah 2 berapa ionnya? 5. 5. 3 5. tambah ini 1. 4. 4. Ini 1 tambah 2 berapa? 3. Ini 1 sama 1. Mana? 2. Mana yang paling banyak ionnya? Iya tuh. B. Hah? B. Yang B. Nyambung nggak? Jadi ini kenapa? Yang atas siapkan, Bun? Kenapa? Suaranya nge-lag. Ya Allah. Ya ini juga di saya juga kedengeran kamu suaranya ini. Suaranya Ini suara siapa? tahu suara siapa sih? Ini nguing-nguing. Kayak di ini loh, kayak di apa? Lapangan terbang. Itu berarti yang atasnya kan, Bun, yang kata positif negatif yang di itu. Iya. Jadi kamu harus bisa menguraikan kalau suatu saat ada soal seperti ini. Jadi jumlah ionnya itu mempengaruhi jumlah zatnya dia. Kalau keadaannya si molalnya sama kayak gitu. Ya. Oke. Nanti dipahami lagi ya, karena soalnya seperti ini nih suka ada yang keluar dan ini nggak pakai hitungan, ini pemahaman konsep. Kamu kan senang nih yang kayak gini-gini, tidak ada angka-angka menghitung. Nah, kalau gitu sekarang kita masuk ke persamaan atau rumus dari SKL larutan, sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, kalau SKL yang elektrolit, pertama untuk tekanan penurunan tekanan uap. Udah ada yang baca belum? Sudah, Bu, udah ada. Di mana? Oh, bagian dari video. Delta P sama dengan X. Oh, yang itu. Oh iya. Oh iya, delta P. Udah. Oh, berarti udah tahu ya. Pelarut murni. Udah. titik didih. Kenaikan ya? Ya, lupa ditulis. Apa kenaikan titik didih? Delta TB KB kali molalitas. Gitu kan? Kalau penurunan titik beku, apa? Dia mirip-mirip kayak titik didih. Cuma diganti delta TF sama dengan KF kali M. Gitu kan? Terakhir tekanan osmosis atau P simbolnya. Ini adalah P M. Nah, ada di fisika ini. Ini kalau yang non elektrolit. Nah,
Kemarin disinggung nggak di apa namanya di video yang elektrolitnya? Disinggung nggak di videonya? Ini kok diem Kenapa, aja? Bun? Di videonya disinggung nggak masalah yang elektrolit? Halo? Halo? Halo. Kamu diem aja, Iya, aku takut iya putus ada, kalau iya, diem iya. aja. Lah kok saya ini ya lupa itu. Si- Saya ingatnya yang sinyalnya ini. jelek. Ya, kamu jangan Saya yang ingetnya yang Jangan Delta jangan P. halo-halo udah kayak orang telepon. Hairil. saya takut putus, tiba-tiba lagi ngomong putus kan nggak enak. Ya, Soalnya sinyalnya maksudnya jelek jangan banget. diganggu gitu. Oke, kalau yang elektrolit, bedanya apa? Dia ada yang namanya faktor Van Hoff. Ada nggak kemarin? Enggak. Nggak ingat Masa saya. sih? Ini adalah I. I sama dengan Mana? 1 plus N min 1 dikali alfa. Nah, ini adalah yang mempengaruhi perhitungan dari SKL elektrolit. Dengan ketentuan N itu adalah jumlah ion yang tadi kita hitung tuh. Nah, alfanya derajat ionisasi. Ini dikasih tahu di soal. Ya, tadi makanya kalau elektrolit kamu harus bisa menguraikan kayak NaCl itu Na plus tambah Cl min, itu kamu harus bisa menguraikan itu. Karena nanti dia dibutuhkan untuk perhitungan ini. Nah, karena ada pengaruh nilai I, maka rumusnya akan seperti ini. Kita mulai dari ini dulu ya, dari titik didih dulu. Yang gampang. Ya, titik didih lagi. Titik didih kenaikan, belakangan mulu. Nah, ini nanti rumusnya akan menjadi delta TB sama dengan KB kali M, belakangnya kali I. Nah, tambahin gitu. Penurunan titik beku. Ini akan menjadi delta TF sama dengan KF kali M kali I. Gitu ya. Kemudian osmosis. Saya tulis di sini. Tinggal tambahin MP sama dengan M, R, T dikali I. Yang agak berbeda adalah tekanan uap atau penurunan tekanan uap. Nah, penambahannya bukan sembarangan atau bukan di belakang kayak 3 temennya. Ada yang tahu nggak nambahinnya di mana? Kiri. Di kiri. Nih, Bawah. semuanya sebutin. X terlarut, fraksi mol terlarut kalau dibuka jadinya apa? Jadinya Mol, gini kan? Mol terlarut, masih ingat nggak kemarin? Dibagi mol terlarut ditambah dibagi mol pelarut, gitu kan? mol pelarut. Nah, Iya. itu kan X kalau dibuka. Nanti untuk kasus yang elektrolit, untuk kasus tekanan uap atau penurunan tekanan uap, nambahin I-nya bukan di belakang kayak teman-temannya, tapi nambahin itu di belakang mol terlarutnya. Makanya eksternya harus dibuka dulu. Nanti dia akan seperti ini rumusnya. Delta P sama dengan mol. Ya Allah. Mol terlarut dikali I dibagi mol terlarut dikali I ditambah mol pelarut. Baru dikali P0. Jadi dia nambahinnya kalau untuk tekanan uap bukan di belakang kayak teman-temannya. Kalau teman-temannya kan enak tinggal KB kali M kali I, KF kali M kali I, MRT kali I. Tapi untuk tekanan uap dia nggak menambahkan sembarangan di belakang. Tapi menambahkannya itu justru di belakang dari mol terlarut. Makanya fraksi molnya harus dibuka dulu rumusnya. Bisa dipahami nggak? Ya, Bun. Ulang lagi, Bun. Yang mana? Yang tadi. Yang mana? Yang itu, yang tekanan uap. Tadi saya nge-lag gitu. Yang tekanan uap. Ya. Nah, jadi kalau yang 3 rumus sebelumnya, titik didih, tekanan titik beku sama osmosis, nambahin I-nya itu tinggal di belakang Wak. Najwa ya tadi ya. Nah, tinggal di belakang nambahinnya nih. Nih, tinggal nambahin I di belakang rumusnya aja. Jadi persamaannya tinggal KB kali M kali I, KF kali M kali I, MRT kali I. Itu kalau yang titik didih, titik beku, osmosis.
Tapi kasusnya beda kalau untuk tekanan uap. Jadi kalau tekanan uap, fraksi molnya ini harus dibuka dulu nih. Ini kan udah saya buka nih. Nah, mana sih ini kursor saya hilang mulu. Nih, ini kan udah saya buka nih, Wak nih. Ya kan menjadi seperti ini. Nah, nanti menambahkan I-nya itu di belakang mol terlarut. Jadi dia bukan ekster kali P0 kali I, bukan, tapi eksternya dibuka dulu menjadi mol terlarut dikali I karena dia elektrolit, misalkan larutannya. Di bawahnya yang bagian mol terlarutnya juga dikali I juga, ditambah baru mol pelarut, baru dikali dengan P0. Itu. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Bun. Oke, Berarti bisa ya? I-nya itu ditambahin di belakang yang terlarut aja ya, Bu? Yes. Begitupun nanti kalau dia penurunan tekanan uap doang. Pokoknya tambahinnya itu di belakang mol terlarut aja, bukan mol pelarut. Gitu ya. Paham? Oke. Oke, Ya, kita coba Bon. masuk ke Paham. kita bandingkan nih. Sebanyak 40 gram glukosa MR180 dilarutkan dalam 72 gram air pada suhu tertentu. Jika KB air 0,513, maka titik didih larutan glukosa. Itu yang pertama. Kita paham bahwa glukosa adalah non-elektrolit. Yang sebelahnya, sebanyak 40 gram NaO dilarutkan dalam 72 gram air pada suhu tertentu. Jika KB air 0,513, maka titik didih NaO adalah berapa? Yang pertama non-elektrolit, yang kedua elektrolit. Kita lihat bedanya, sama-sama 40 gram. Ya, kita lihat pakai perhitungan. Kemarin belum sampai sini ya? Duh, mana sih ini kursor saya hilang dulu dah. Oke. Belum. Berarti ini adalah titik didih. Dia nanya titik didih ya. Nah, ini paham nggak nih pada? Berarti kan kita awalnya ke delta TB dulu. Sama dengan KB kali M. Gitu kan ya? Nah, KB-nya, M-nya kan dibuka. Gram per MR dikali 1000 per pelarut. Gitu ya? Nah, KB-nya 0,513. Gramnya 40 dibagi dengan 180 dikali 1000 per 72. Coba yang pegang kalkulator dihitung berapa? Angkanya jelek banget sih naruhnya ya. 72 gram air. 100 kayak gitu. Coba dihitung. Ya udahlah, terima aja lah. Yang pegang kalkulator, tinggal pencet. Tapi harus benar pencetnya. Oh, itu 10 Bun, 1000 per P. Maksudnya? 1000 per P jadi 10. Pending. Oh, enggak deh. Pending Bun, ini apa? Gambar. Pending. Maksudnya sih pending sedih. Jadi kayak Ibu udah ngomong soalnya. Oh, Kayak Ibu baru. udah ngomong soalnya ini, terus belum muncul gitu. Sinyal kamu berarti. Terus apa tulis saya Nyalain juga. lu. Nyalain. Masa sih? Sekarang udah kelihatan belum? Iya, orang semuanya. Lu salah siapa? Udah. Lu salah siapa dong? Sedih amat saya. Saya pakai wifi sekolah loh ini kenceng. Biasa Salah lah. wifi itu. Salah wifi. Apa karena belum dibayar ini? Salah wifi? corona. Ya Allah. Coba Coba dihitung berapa, Bahaya Nang? kali, Bu. Dihitung, Nang, berapa? Tadi lo. 0,513. Dikali 40, dikali 1000, dibagi. Ya Tuhan, masa saya juga yang hitung? Kita lo udah dapet 3,05 kali 2,51 juta. 1,56. 1, yang lain gimana? 56. 1, yang lain? 1,58. Ya Belum udah, 1,58. jadi berapa nih? Soalnya ini banyak gitu, Bon. Komanya yaudah. banyak di angkanya. 1,58 derajat Celcius. Nah, sekali lagi gini ya, kamu perhatikan. Ini kalau ada delta itu, artinya ini penurunan, kenaikan.
Kenaikan atau penurunan? Kalau untuk titik didih dia kenaikan. Kalau titik beku dia penurunan. Itu kalau pakai delta. Sedangkan di soal dia menanyakan titik didih. Artinya kerjaan kamu sampai sini teh belum kelar. Ya, sampai sini tuh belum kelar. Ini baru kenaikannya segini. Nah, untuk mencari titik didih atau TB-nya, kita hilangkan deltanya kalau dia nanya titik didihnya. Ini adalah titik didih pelarut ditambah delta TB. Nah, pelarutnya kan air, ya enggak? Air mendidih pada suhu berapa? 100 ditambah 1,58. Maka titik didih larutannya adalah 101,58 derajat Celcius. Itu. Jadi kalau nanyain titik didih, maka harus ditambah dulu 100 karena dia pakai air. Kalau dia cuma menanyakan kenaikan titik didih, cukup sampai 1,58. Gitu ya? Oke. Oke. Paham. Paham. Ini yang non elektrolit. Kita lihat yang elektrolit. Harusnya dia lebih tinggi, harusnya. Nah, tapi di sini nggak ada alfanya, Bu. Kalau dia nggak menyebutkan alfanya berapa, artinya dia elektrolit kuat. Kamu ingat kelas 10 ada elektrolit lemah, ada elektrolit kuat. Elektrolit kuat ini alfanya pasti 1. Kalau dia nggak ditulis, anggap aja alfanya 1. Kita anggap dia elektrolit kuat. Tapi di luar itu pasti dia menyebutkan alfanya berapa. Nah, cari tuh I-nya berapa. Kan rumusnya awalnya gini ya. Delta TB sama dengan KB kali M kali I. Biar gampang, nyari dulu I-nya. 1 plus N min 1 dikali alfa. N-nya berapa kira-kira, Nao? Nao, berapa N-nya? Nao itu dari apa? N up. 1. Wes, sendiri dong, sedih amat. Ini berapa nih? 1 sama 1. Berapa N-nya? 2 dong. 2 dong, nggak mungkin 1. Paling kecil tuh N2. Oke. Kamu ngarang aja deh. Nah, 2 min 1 dikali alfa. Nah, alfa. Dikali 1, sorry. Kan alfanya 1. Ini yang suka salah ngitung. Hitung dulu yang dalam kurung. 1 tambah 2 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Maka 1 tambah 1, 2. Maka I-nya adalah 2. Kita masukin. KB 0,513. Kan molalnya dibuka ya. Gram per ml. Langsung aja. 40 per 40 dikali 1000 per 72. Belakangnya dikali dengan 2. Coba hitung berapa nih. Nah. Oh. 0,3. Terus 40 kan 1 nih, ketahuan. Nah. 14,25. Berapa? 14,25. 14,2, benar. Jadi kaget gitu. Iya. Nah, ini baru delta TB, berarti TB-nya berapa? 100 tambah 14,25. berapa dapatnya? 114,25. 114. Terbukti bahwa yang elektrolit memang lebih tinggi daripada yang elektrolit. Yang elektrolit lebih tinggi dari yang non, kebalik tuh kan. Gitu ya. Ini secara perhitungan. Oke. Bisa ya? Jadi bisa dibuktikan kalau Oke. secara hitungan dia memang lebih tinggi yang elektrolit. Pun kalau kamu buktikan secara praktek, dia juga pasti lebih tinggi. Itu, oke. Nah, ini gimana? Ini berapa? Ini berapa? Baru belum kelihatan. Oh, nge-lag banget apa? Nah, baru muncul. Udah coba, tak berapa tak? Ini masih titik didih ya? Ya sudahlah, nggak apa-apa. Glukosa. Coba hitung berapa? 0,52.
Yang jawab Hitung siapa, ya. Bun? Ya siapa aja, yuk. Sok. Bun, Oh, Bun. Bun. Udah. Yang lain coba dapat apa yang kali yang lain? 101,3 dapatnya. Oke. Berarti kamu kalau saya hitung nih ya, saya bantu hitung deh biar membuktikan. Nah, ini mana kursor saya? Oke. Berarti kan gini ya, delta TB sama dengan KB dikali M. Nah, KB gram gitu ya, MR kali 1000 per pelarut. 0,52. Ucet dah, siapa sih yang nelfon lagi ngajar kagak tahu Pak ya? Woi, lagi ngajar woi, telepon baik. Omelin. Yang paling sebel Kamarin. kalau lagi ngajar di telepon-telepon kayak nggak tahu apa. Udah ngajar cuma sejam, materinya susah. Telepon-telepon lagi. Berapa nih? Coret, ini tinggal 10 kan? Nah, maaf ya Bu, saya matiin ya, udah matiin lagi. Berapa tuh? Ya, Bu, saya makin. 0,3. 0,25. Ih, 1,3 ya, dapatnya ya? Iya, Ya, 1,3. 1,3 Oke, dapatnya. berarti TB-nya adalah apa sih 100 babe-babe? ditambah Kan titik 1,3. didi, 1,3. titik didi, woi. 100 tambah 1,3. 101,3. 0,3. Nah, kalau sekarang saya ganti soalnya dia menanyakan titik beku. Nah, berapa jadinya? Titik Titik buku. buku emang. Nah, misalkan saya Masih tanya, sama KBM nggak sih? nah, KBM, Dikurang nggak sih, Oh, Bun? titik beku Iya. apa? Depannya kan 100 sama kan, gram. titik beku kan gini kan, cuma delta TF, mirip-mirip kan, KF kali M. Misalkan KF-nya anggap sama lah, misalkan ya. Misalkan dapat akhirnya ini 1,3. Ini adalah delta TF, berarti ini adalah penurunan titik beku, Titik beku. bukan titik bekunya. Nah, pertanyaan saya sekarang titik bekunya berapa? TF-nya 100 berapa? kurangi Kurang 1,3. 1,3. Hei, air Bukannya membeku pada suhu berapa? 0, Oh, jadi iya. minus 1,3. TF air dikurang delta. Kalau titik beku dikurang. Ya, air beku pada suhu 0. 0 dikurang 1,3. Maka dia pasti hasilnya negatif 1,3 derajat Negatif Celcius. 1,3. Kalau titik Oh. beku, dia pasti di bawah 0. Karena patokan air itu membekunya 0 derajat. Oke. Gitu. Jadi nggak mungkin titik beku itu di atas 0. Jadi pasti dia di bawahnya. Makanya kalau es itu kan membeku pada suhu yang ekstrim gitu kan, dia harus suhunya di bawah 0 derajat, negatif berapa gitu. Karena kalau dia masih suhunya 0, itu nggak akan membeku dia. Jadi masih bentuknya masih cair karena dia udah campuran dari macam-macam. Es krim itu kan gula, pewarna dan segala macamnya. Kalau es batu oke lah, 0 derajat dia akan membeku. Tapi kalau untuk es krim ya, karena itu udah banyak campurannya. Jadi dia pasti harus, kalau kamu lihat di Indomaret tuh di di freezer-freezernya dia tuh kan, itu pasti suhunya di bawah minus sekian gitu. Karena harus segitu, kalau nggak segitu dia nggak akan membeku, si es krim itu akan mencair dia, masih dalam bentuk cair. Mana ada es krim cair? Gitu ya. Oke, jadi kalau mendidih itu ditambah 100, kalau membeku 0 dikurang. 0 dikurang berapa titik bekunya. Dan baca soalnya baik-baik, kalau dia menanyakan titik beku atau titik didih, berarti dari delta-delta yang kamu cari itu harus ada 100 ditambah atau 0 dikurang. Tapi kalau di soalnya itu cuma nanyakan sampai penurunan titik beku, kenaikan titik didih, berarti selesai tugas kamu. Cuma sampai delta-delta itu aja selesai. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Berarti kalau model soal titik didih sama titik beku agak sama ya? Maksudnya agak sama gimana? Maksudnya? Iya, maksudnya modelnya nggak jauh beda gitu, yang Iya. soal titik didih sama titik beku. Iya, soalnya sama kok. Enggak bahasa Begini belakangnya aja. soalnya. Beda. Paling tadi kalau titik beku KF biasanya. Oh, iya. Nanti KF-nya ada berapa gitu. Ya pertanyaannya titik bekunya berapa Oke. gitu aja. Dan lagi-lagi perhatikan larutan elektrolit atau non elektrolit gitu aja ya. Oke. Sip. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Nanti Cukup, ini Bun. udah saya record kok. Ini saya stop share ya kalau cukup. Saya stop share, masih ada 10 menit buat kamu istirahat. Nyalain kamera dong, mau foto. Mau foto. Muka aku mana? Kok Wait, kelihatan? wait. Bu, malu, Bu, malu. Luar biasa 52 orang loh. Wow, rekor banget di Belekan, kelas Bu. 12 IPA dari 60 Kamera berapa saya nih? mati. Emang Yogi dong, Bu, dah. Emang gitu Bu, kalau ada Yogi mah datang semua. Oh, ada Yogi. Yogi masih ada. Mana Yogi? Mana mukanya? Boleh dong ya? Parah amat, ini, Bu, saya walah. dari tadi ada, Bu. Kamu tuh diomongin tahu di grup wali kelas. Kamu viral tahu kemarin. Yogi lagi ngaji, fotonya dikirim sama Pak Ubay. Alhamdulillah anakku soleh gitu. Iyalah, dia bilang. Bu, saya keren banget ya, Bu, ya. Saya keren Iya. banget emang udah. Semoga sampai akhir soleh ya. Akhir soleh. Nyalain kamera Ya, apa sih amin. mau foto ini? Soalnya mah ada. Astagfirullah. Coba soalnya dong, Ma. Ngomong mulu. Nyalain kamera, woi. Jangan kamu negeri nyalain kamera, astagfirullah. Ini Mandi, Bu. ya Allah. Bu, ngelek. Ngelak, Bu, ngelak, ngelak, ngelak. malu, Bu, bintang. Bu, Yogi batek. suaranya kayak orang ini ya, sakau. Suaranya kan paling keren, Bu. Saya foto. Di Anjir, siapa sih yang kayak kenal saya, mah? Iya, banyak masalah soalnya. Bahaya Kan banget, yo. terkenal kalau nggak banyak prestasi, banyak masalah, Yogi. Kamu pilih tuh antara dua itu. Oke. Dan tema prestasi saya tinggi. Amin, ya Allah, amin. Ya Allah, amin. Ya tahu deh YouTuber, pertigaan TV. Iya. Tinggi ngayalnya. Oke, terima kasih ya. Kelas 12 IPA udah saya foto. Udah yang nyalain kamera, terima kasih. Karena kadang nge-lag. Ini yang lag jaringan saya apa jaringan kamu? Saya bingung jadinya. Udah akhirnya udah mati. Ini udah main semua. ngelek saya ini. Ya Allah. Oke, terima kasih kelas 12. Masih ada waktu 10 menit untuk menghemat kuota dan menghemat waktu buat istirahat, rebahan. Yang mau mandi silakan mandi. Terima kasih. Cukup sampai hari ini. Hari Rabu insya Allah kita latihan aja, nggak nge-zoom dulu. Oke, terima kasih ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nggak nyala kalau ada Dulu dong, jangan keluar dulu. mau ngapain? Udah nih mau saya end.